Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin berdoa, monggo Mas Alif dipimpin berdoa ya teman-temannya. Siap. Semuanya duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada hari ini jadi lebih bermanfaat ya. Nah, Bu Guru akan cek dulu kehadirannya. Bu Guru panggil satu-satu ya. Mbak Nur Amiasih ada? Hadir, Bu. Ya, Mbak Uwas. Hadir, Bu. Mas Alif? Hadir, Bu. Mbak Salma? Ya, berangkat semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Nah, guru akan menampilkan video dulu nih, biar kita lebih bersemangat menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kampung tapi Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya guru mau bertanya dulu nih. Kemarin Bu Guru sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD-nya ya di grup kelas. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah dibaca? sudah. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Masih ingat tidak kenampakan alam apa saja yang ada di Indonesia? Ada sungai, Bu. Gunung. Ada sungai. Gunungan, Bu. Ada banyak ya penampakan alam di Indonesia. Nah, kira-kira mana nih yang paling luas yang ada di Indonesia? Wilayah mana? Laut. Laut, Bu. Laut. Ya, betul. Nah, wilayah yang paling luas di Indonesia itu adalah wilayah lautnya ya. Ada 62%. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, coba Bu Guru mau minta tolong sama Mbak Leli dibacakan ya tujuan pembelajaran hari ini. Ibu. Yang pertama, menganalisis macam-macam pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya laut dengan benar. Nah, menganalisis ide pokok dalam sebuah paragraf dengan benar. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Leli. Nah, diharapkan nanti setelah kita mempelajari materi hari ini akan bermanfaat. Kita jadi tahu apa saja dampak positif dan dampak negatifnya, serta apa saja sikap yang harus kita ambil untuk menghadapi. Sudah bernyanyi, kita akan tepuk dulu nih, tepuk PPK namanya. Pimpin oleh Mbak Dian, coba minta tolong. Ya, Bu. Ya, teman-teman, kita tepuk PPK bersama. Tepuk PPK. Ayo, nasionalis, mandiri, berkaya, integritas, PPK. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya Mbak Dian. Coba diamati gambar yang ada di layar. Nah, kalian juga bisa membukanya di bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan ya nanti. 100 pulau. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Di Indonesia itu ada 62% luas wilayahnya adalah laut dan perairan. Namun pemanfaatannya itu baru 48%. Itu belum ada setengahnya ya. Apa saja ya? Mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya laut. Ada yang tahu? Nelayan. Ya, yang selanjutnya ada apa lagi? Petani rumput Petani laut. garam. Iya, ada petani rumput laut. Ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Nah, coba sekarang kita amati gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Gambar yang pertama tadi betul, ikan yang dimanfaatkan mata pencahariannya adalah nelayan. Nah, yang kedua tadi garam. Mata pencahariannya apa ya tadi?
Tani garam, Bu. Iya, yang selanjutnya ada rumput laut, yaitu adalah petani rumput laut. Kalau terumbu karang, kira-kira mata pencahariannya apa? Ada yang tahu? Pemandu wisata bawah laut. Nah, biasanya nanti biar lebih jelas kalian bisa mengamati video yang ada di sini. Nanti kalian tuliskan macam-macam mata pencaharian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia pada LKPD yang dibagikan oleh guru. Nah, nanti setelah guru selesai menjelaskan, kalian bisa mengerjakannya di LKPD-nya. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun warga Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Komunikasi dan interaksi antar penduduknya menjadi lebih mudah. Nah, jadi di Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan mudah jika ada orang asing yang datang. Nah, yang agar lebih jelas kalian bisa baca di buku bahan ajar kalian atau di LKPD. Judulnya adalah Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. Nah, nanti bisa dicari tahu ya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya mana. Nah, nanti tadi kan masih bercampur ya, kira-kira mana yang dampak positif dan mana yang dampak negatifnya. Setelah dicari tahu, nanti bisa cari tahu juga ide pokoknya apa ya di setiap paragraf tadi. Nah, nanti juga dikerjakan di LKPD-nya kalian. Nah, biar lebih jelas, atau kalian misal belum begitu paham apa itu ide pokok, nah kita simak bersama-sama ya, apa itu ide pokok dari sebuah paragraf. Tadi ide pokok adalah apa? Gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya paragraf, Bu. Bisa menuliskannya di LKPD untuk mencari tahu apa saja sih gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf yang tadi sudah Bu Guru tampilkan. Beda, Bu. Ya, berbeda-beda ya di antara satu pulau dengan pulau yang lainnya itu memiliki suku, bahasa, dan budaya yang beraneka ragam. Nah, dengan keberagaman tersebut kita disatukan dengan satu ideologi, yaitu ideologinya apa? Pancasila, Bu. Apa saja perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa toleransi beragama? Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan ya contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalian bisa mengamatinya biar lebih tahu, lebih paham lagi. Kalian bisa menuliskan macam-macam perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kalian. Bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan pertemanan kalian, atau di lingkungan masyarakat gitu ya. Dituliskan di LKPD yang sudah Ulang apa ya, Pak? di grup. Ini adalah link LKPD-nya. Nanti kalian bisa mengerjakannya di link yang ini ya. Bu Guru sudah mengirimkannya di grup masing-masing ya. Guru sudah membagikannya secara acak. Yang kelompok pertama ada Mbak Nur Amiasi, Mbak Uwas, Mas Alif. Sudah membuatkan grupnya juga ya untuk tempat kalian berdiskusi. Nanti kalian berdiskusinya menggunakan grup WhatsApp. Guru juga masuk di grup itu. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham, bisa tanyakan saja sama Bu Guru. Kalau Bu Guru belum menjawab, bisa japri ke Bu Guru ya. Nanti Bu Guru urut gantian dari kelompok 1, kelompok 2, lalu kelompok 3. Nanti kalau misalkan sudah selesai berdiskusi, kita kembali lagi ke Zoom meeting ini sekitar pukul 10 pagi ya, setelah kalian selesai berdiskusi untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Nah, silahkan bisa berdiskusi dulu dengan teman satu kelompoknya. Kita sudah berdiskusi bersama-sama ya dengan teman satu kelompok kalian. Nah, yang
akan mempresentasikan pertama kali kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Monggo silahkan, siapa? Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Cek bersama-sama. Nah, tadi untuk yang ini masih udah benar semua ya. Pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ada nelayan, ada petani garam, ada petani mutiara, ada pemandu wisata, ada jasa angkutan laut, ya, contohnya kapal, dan lain sebagainya. Adalah dampak positif dan dampak negatif yang guru dapatkan, yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Alif. Nah, yang selanjutnya, yang mencari ide pokok dari setiap paragraf. Nah, guru akan membacakan ya, berikan contoh paragraf yang pertama, yaitu adalah kejayaan bahari Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Nah, tadinya ada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada di sini gotong royong. Di sini mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada persatuan Indonesia. Nah, jadi dari perilaku gotong royong ini bisa mencerminkan 3 sila. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, dan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian kerjakan PR ya, Bu Guru berikan PR membuat clipping. Nah, nanti clippingnya itu dibuat seperti ini. Bisa kalian dapatkan dari koran atau dari internet mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, ya. Nanti dibuat seperti ini. Tugasnya individu, bisa minta tolong sama bapak atau sama ibu. Nah, setelah itu nanti kalian kerjakan soal evaluasi ya di Google Form. Linknya yang sudah Bu Guru kirimkan di grup WhatsApp. Sudah dibuka semuanya ya, bisa dibuka. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau dapat ilmu baru ya kalian semuanya? Tenang, Bu. Nah, walaupun kita masih belajar secara daring, tetapi kita harus tetap bersemangat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kalau lagi keluar rumah, jangan lupa pakai apa? Masker. Nah, kalian kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mbak Leli. Coba minta tolong ya, dipimpin berdoa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalian bisa mulai mengerjakan ya. Ya, sekian. Terima kasih.